Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nanu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Bulan di antara 12 bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ada 3 peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam sejarah hidupnya. Yang pertama yaitu peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri atau berkhalwat di Gua Hiro, di Jabal Nur yang di dalamnya terdapat gua yang disebut dengan Gua Hiro. Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada beliau membawakan wahyu yang pertama disampaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad. Tentu saja beliau Rasulullah SAW sangat kebingungan. Nabi disuruh membaca, sedangkan Nabi belum pernah membaca dan menulis. Itulah yang disebut dengan sifat ummi. Nabi Muhammad SAW belum pernah belajar membaca dan menulis. Tapi dengan kekuasaan Allah, Nabi mengangkatnya menjadi Rasul, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Apa yang harus aku baca wahai Jibril? Ketika itu malaikat Jibril meneruskan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, pada saat itu beliau Nabi bermusyawarah dengan istrinya Siti Khadijah Al-Kubra. Dan Siti Khadijah menanyakan kepada orang yang bijaksana, orang yang alim. Ternyata diterangkan oleh orang tersebut bahwa beliau Nabi besar Muhammad SAW pada saat itu usianya 40 tahun. Dan pada saat itu pula ketika menerima Al-Alaq ayat 1-5, artinya beliau diangkat menjadi Rasul. Itulah peristiwa penting yang pertama yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam sejarah Rasulullah, di dalam bulan suci Ramadan, umat Islam mengalami sebuah peperangan yang besar, yaitu Perang Badar. Makanya disebut dengan Perang Badar Al-Kubra. Perang yang hanya berkekuatan kaum muslimin 313 melawan 1000 pasukan kaum kafir. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, peperangan dimenangkan oleh pihak Islam. Dan pada saat itu telah terbunuh dan meninggal pemimpin besar kafir Quraisy yang selalu memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Nabi, yaitu Abu Jahal. Yang ketiga, pemirsa di mana Anda berada, peristiwa yang tidak kalah penting yang berada di dalam bulan suci Ramadan adalah peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah artinya kemenangan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah, yang disebabkan oleh ketidakbenaran kafir Quraisy karena telah melanggar perjanjian. Yang semula di antara perjanjian tersebut tidak boleh berperang 10 tahun selama 10 tahun lamanya. Baru saja usia perjanjian 2 tahun, orang-orang kafir telah melanggar. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW datang ke kota Mekah dengan 10.000 pasukan, ingin memperlihatkan kekuasaan Islam kepada orang-orang Mekah yang pada saat itu masih banyak orang yang belum beriman. Walaupun sebagian pembesar kafir Quraisy telah masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan yang telah masuk Islam lebih dahulu karena takut dengan 10.000 pasukan dalam peristiwa tersebut. Nah, pada peristiwa itu tidak ada satu orang pun yang berani melawan kepada pihak muslim karena kekuatan mereka sudah lemah. Maka disitulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wallahu a'lam bishawab. Katakanlah akan datang kebenaran
dan hancur leburlah yang batil, dan sesungguhnya yang batil pasti hancur. Pada saat itu pula seluruh orang yang ada di kota Mekah masuk Islam. Tidak ada yang berani mereka membangkang dan melawan Islam seperti yang sudah-sudah. Seluruh berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang 360 jumlahnya dihancurkan, termasuk Lata, Uzza, Manat, Tubal, berhala-berhala yang besar. Disitulah kekuatan Islam. Dan itu peristiwanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Sungguh bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat diistimewakan bagi orang yang mau melaksanakan apa yang ada ibadah di dalam bulan suci Ramadan, baik yang sunnah maupun yang fardunya. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mari kita isi kegiatan bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bernilai ibadah, tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan ibadah yang ada di dalamnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.